Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang kusayangi, mari kita belajar sejarah kebudayaan Islam bersama Bu Eka. Untuk kelas 8, yaitu kita akan membahas jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Belum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sebelum membahas sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, kita akan terlebih dahulu membahas keruntuhan dinasti Umayyah. Kemudian setelah itu proses terbentuknya dinasti Abbasiyah, silsilah dinasti Abbasiyah, dan khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah. Adapun sebab runtuhnya dinasti Umayyah diantaranya yaitu figur kekhalifahan yang lemah, tidak adanya ketentuan tata cara pengangkatan khalifah. Para ulama merasa kecewa terhadap para penguasa karena mereka membedakan antara suku satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, pertentangan antar suku. Kemudian ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab atau yang disebut dengan Mawali. Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Ini diantara sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah. Proses terbentuknya dinasti Abbasiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah. As-Soffah berarti penumpah darah. Ia diberi gelar ini karena ia memiliki kemauan yang sangat keras dan tidak segan-segan untuk menumpah darah guna mewujudkan keinginannya, yaitu mendirikan dinasti Abbasiyah. Kemudian ada langkah-langkah Bani Abbas dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu membentuk gerakan bawah tanah atau gerakan sembunyi-sembunyi. Adapun tokoh-tokoh gerakan ini yaitu diantaranya Muhammad bin Ali, Ibrahim al-Imam, Abu Abbas As-Soffah, dan Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim al-Khurasani termasuk tokoh propaganda terkenal pada saat pembentukan gerakan bawah tanah, yaitu untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya menerapkan politik bersahabat, dan gerakan tidak menggunakan nama Bani Abbas tetapi menggunakan nama Bani Hashim biar tidak terjadi perpecahan. Dari proses terbentuknya dinasti Abbasiyah, para tokoh gerakan bawah tanah ini menetapkan 3 kota sebagai gerakan politik. Yang pertama, kota Al-Humaimah sebagai pusat perencana dan organisasi. Yang kedua, kota Kufah sebagai kota penghubung. Yang ketiga, Khurasan sebagai pusat gerakan praktis atau gerakan langsung. Ini diantaranya proses
terbentuknya dinasti Abbasiyah. Silsilah Khalifah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini berkuasa selama kurang lebih 5,5 abad, dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dalam masa kekuasaan tersebut ada 37 khalifah. 37 khalifah ini yang memimpin atau berlangsungnya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Menurut para sejarawan, masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 4. Yang pertama, masa Abbasiyah I. Periode ini sering disebut pengaruh Persia pertama atau The Golden Age of Islam, yaitu masa keemasan Islam. Karena pada masa periode Abbasiyah pertama ini khalifah terkenalnya berada di periode pertama. Yang kedua, masa Abbasiyah II. Periode ini sering disebut pengaruh Turki pertama atau dipengaruhi dari Bani Buayi. Yang ketiga, masa Abbasiyah III. Periode ini sering disebut pengaruh Persia kedua. Di sini masuknya kaum Saljuk. Yang keempat, masa Abbasiyah IV. Periode ini sering disebut pengaruh Turki kedua. Karena pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini banyak pengaruh-pengaruh dari negara lain, dari Bani Saljuk, dari Bani Buayyah, dari negara Turki atau Persia. Khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah. Dari ke-37 khalifah tersebut, ada 3 khalifah yang paling terkenal yang memiliki pengaruh besar di dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Abu Ja'far al-Mansur. Yang kedua, Harun ar-Rasyid. Yang ketiga, Abdullah al-Ma'mun. Selain ketiga ini, yaitu ada Abu Abbas as-Soffah, yaitu sang pendiri dinasti Abbasiyah. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mendengarkan dan melihat video ini, mudah-mudahan kalian bisa paham atau mengerti sejarah peradaban dinasti Abbasiyah. Dari sini Bu Eka akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.